untuk kalian para pecinta kecepatan, Kabaroto mempersembahkan GR Yaris. Ya, Sobat Kabaroto, sekarang di hadapan kita semua udah bisa kita lihat ada GR Yaris, di mana wajah dari GR Yaris ini sendiri emang terkesan sporty dan dinamis banget nih Sobat Kabaroto. Bisa kita lihat dari lampu utamanya sendiri udah mengusung LED plus DRL, dan juga kalau Sobat Kabaroto perhatikan secara detail, di atas dari lampu LED plus DRL ini ada sedikit kayak motif-motif gitu Sobat Kabaroto, yang pastinya mendukung banget untuk terkesan mobil ini terlihat sporty. Sedikit geser ke area bawah nih Sobat Kabaroto, kita bisa lihat di area fog lamp ada penyematan unsur karbon nih. Ini bukan karbon beneran ya Sobat Kabaroto, jadi ini hanya unsur pemanis aja agar kesan sportnya itu dapat banget di area wajah dari GR Yaris ini. Selain itu, sedikit geser ke samping, kita bisa lihat nih ada grill yang menurut gua cukup gede. Ya pastinya Sobat Kabaroto udah tahu sendiri lah, fungsi dari grill atau rongga-rongga seperti ini adalah untuk jalannya sirkulasi udara ke area mesin agar sirkulasi berjalan dengan baik. Makanya adanya pengaplikasian rongga-rongga di depan ini seperti kayak gini. Tapi yang gak kalah menarik, coba kita bisa tengok sedikit nih. Ternyata di sini nih bukan hanya sekedar pemanis ya Sobat Kabaroto. Ini setelah gua rasakan, gua rogo-rogo, itu ternyata adalah fungsi dari air scoop. Ini adalah ternyata air scoop nih Sobat Kabaroto. Nah, setelah gue tengok jalur dari udara di sini, larinya ternyata fungsinya untuk mendinginkan kaliper dari GR Yaris ini. Beres dari depan, kita mau geser sedikit samping nih Sobat Kabaroto. Yuk, coba ikutin gue dulu nih Sobat Kabaroto. Buat yang pengen tahu detail-detail dari eksterior dari GR Yaris ini, gue akan tunjukkan nih. Ada satu hal yang mencolok di area kaki-kaki nih Sobat Kabaroto. Penyematan pelek 18 inci ini emang keren banget nih Sobat Kabaroto. Jadi permainan warna dan juga pelek multipalang ini dipadukan dengan kaliper berwarna merah yang sangat mencolok banget ya Sobat Kabaroto. Ditambah lagi penyematan logo Gazoo Racing ini sendiri. Jadi kalau Sobat Kabaroto perhatikan dengan cermat, selama video ini diputar, Sobat Kabaroto akan pemandangan Sobat Kabaroto akan dihiasi dengan logo-logo dari Gazoo Racing. Penyematan di eksteriornya itu ada banyak Sobat Kabaroto. Selain pada kaliper, ada juga nih di sisi samping nih Sobat Kabaroto nih. Di sini ada logo dari GR itu sendiri. Permainan warna juga diaplikasikan oleh GR Yaris pada area spion nih. Jadi permainan warna-warna kayak two-tone kayak gini emang cocok banget ya buat mobil-mobil yang punya kesan sporty dan juga mobil yang mengusung unsur kecepatan. Beres dari area samping nih Sobat Kabaroto, ada yang nggak boleh ketinggalan juga. Ternyata GR Yaris ini hanya menggunakan model 2 pintu saja Sobat Kabaroto. Memang gua sendiri menilai mobil ini sangat cocok apabila hanya digunakan 2 pintu. Jadi emang kesan sporty ini benar-benar komplit berasa ada di GR Yaris. Nah, udah beres dari samping, ini dia nih yang gak kalah menarik nih Sobat Kabaroto. Sobat Kabaroto bisa lihat bahwa atap dari mobil ini kalau dari jauh nih kayak cuma warna hitam doang Sobat Kabaroto. Tapi jika kita mendekat, ini sebenarnya bahannya adalah karbon Sobat Kabaroto. Emang karbon ini tuh emang udah paling cocok, paling kawin banget kalau misalkan udah sama mobil-mobil yang punya kayak wajah-wajah kecepatan dan juga emang sporty banget gitu. Nggak lupa antena shark fin. Antena shark fin ini juga disematkan di belakang, yang pastinya nggak kalah keren deh. Beres dari kita mengulas tuntas area samping, nah kita coba nih, kita tengok area belakang yang menurut gua ini adalah area yang paling seksi dari mobil ini selain dari area wajah depan ya Sobat Kabaroto. Nah, gua akan tunjukin ke kalian bagian yang gua maksud. Yuk, coba ikutin. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto. Gak cuma area muka aja, ternyata area belakang dari mobil ini, GR Yaris ini ternyata emang seksi banget nih Sobat Kabaroto. Nah, bisa kita lihat dengan seksama, penyematan spoiler di area belakang ini emang menambah unsur
dari mobil-mobil racing pada umumnya yang menggunakan spoiler-spoiler model kayak gini Sobat Kabaroto. Nah, beres dari area atas, belakang atas, coba kita turun sedikit. Seperti yang gue bilang di awal, saat video ini diputar di YouTube channel Sobat Kabaroto, nah, Sobat Kabaroto pasti akan dihiasi dengan pemandangan-pemandangan logo GR. Dan bener aja, saat kita nengok ke area bokong dari mobil ini, di sini ada logo dari Gazoo Racing itu sendiri dan juga emblem bertuliskan Yaris. Seperti itu Sobat Kabaroto. Dari sisi belakang kita juga nengok nih Sobat Kabaroto bahwa stop lamp dari mobil ini udah mengusung unsur LED plus DRL juga Sobat Kabaroto, yang pastinya sporty banget. Gak cuma sampai di situ, sedikit menunduk ke area bawah nih Sobat Kabaroto. Nah, di area belakang ini juga penyematan diffuser yang pastinya emang keren banget. Seperti permainan warna two-tone ini antara body dan juga diffuser ini sangat cocok banget deh pokoknya diaplikasikan pada GR Yaris ini. Dan yang gak kalah penting adalah mobil dengan unsur kecepatan pastinya udah keren banget kalau dipasangin knalpot model twin kayak gini Sobat Kabaroto. Nah, yuk buat yang penasaran area bagasinya seperti apa, gua akan tunjukin ke kalian nih. Nah, sekarang Sobat Kabaroto udah bisa ngeliat sendiri bahwa area belakangnya ini ya memang tidak terlalu luas, tapi ya setidaknya muat lah untuk satu koper berukuran sedang atau dua ransel berukuran besar. Selain itu di area belakang ini juga ada penyematan seperti kayak cover ya, untuk ngepasin barang yang Sobat Kabaroto bawa nih di area bagasi. Nah, ini kalau misalkan nggak digunakan bisa dikembalikan lagi nih Sobat Kabaroto. Seperti biasa, di area bawah ada tempat aki dan beberapa space untuk suku cadang. Oke Sobat Kabaroto, sekarang gue udah masuk ke area kabin dari GR Yaris nih, dimana seperti yang pada tadi gue bahas, tadi kan sebelumnya gue udah ngebahas perihal dari eksterior mobil ini, terus kita udah kupas tuntas semuanya. Nah, sekarang kita bakal bahas dari area kabin dan juga fitur-fitur yang udah ada di mobil ini nih. Jadi di depan gue sekarang udah ada kemudi dari GR Yaris. Seperti mobil pada umumnya ya, mobil-mobil sekarang nih udah tilt dan teleskopik, udah bisa maju mundur, naik turun, masih settingannya manual seperti ini, pakai tuas nih Sobat Kabaroto. Selain itu dari area kemudi standar aja, ada beberapa tombol-tombol yang biasa untuk mengatur fitur-fitur dari mobil ini. Salah satunya ada untuk cruise control, terus habis itu ada sensor untuk mengetahui saat di depan ada mobil lain, terus habis itu untuk naikin dan turunin volume, terus perintah suara, angkat telepon, dan lain sebagainya macamnya. Itu yang ada di area depan. Lalu kita menuju ke di depan gue ini udah selain ada setir, ada juga speedometer nih di hadapan gue Sobat Kabaroto. Tapi kalau gue ngeliat di sini speedometernya masih konvensional ya, masih menggunakan jarum, belum digital. Dari speedometer ini di kiri kita bisa lihat ada jarum untuk RPM, yang kanan untuk speedometer, dan juga di tengah ini ada kayak ya layar yang fungsinya untuk menunjukkan fitur-fitur apa yang lagi kita gunakan. Misalkan saat kita setting cruise control, nantinya di sini akan muncul. Terus habis itu beberapa fitur lainnya saat kita fungsikan di sini akan ada peringatannya seperti itu. Satu yang menarik bagi gua dari seluruh fitur yang ada dari mobil ini, ada satu hal nih Sobat Kabaroto yang menarik, yang namanya ini nih, fitur LDA, Lane Departure Assist, di mana tombol ini ada di sebelah paling kanan dari kemudi. Fungsinya adalah saat kita berjalan di jalan raya dengan kecepatan di atas 50 km per jam,
saat kita mengaktifkan tombol ini, mobil ini bisa ngebaca nih Sobat Keboroto. Jadi saat misalkan kita mulai mengantuk, setir dan mulai ngebanting misalkan ke kanan atau ke kiri, nah dia akan ngebaca dari garis yang ada di aspal, sehingga dia akan mengembalikan posisi setir di jalurnya nih Sobat Keboroto. Jadi kita bisa kembali fokus untuk menyetir. Tapi pastikan juga ya Sobat Keboroto, jangan meremehkan tubuh kita saat sedang berkendara. Jadi pastikan saat kita berkendara kita harus tetap fit, walaupun memang di mobil ini GR Yaris sudah dilengkapi dengan fitur LDA ini. Selain fitur-fitur yang udah barusan gue jelasin, ada nih satu tombol yang emang sedikit nyelip sih, tapi emang fungsinya lumayan berguna banget nih. Bahkan bagi gue pribadi berguna banget, apalagi saat kita nyetir di malam hari. Jadi di sebelah kanan gue ini emang tempatnya agak nyempil ya. Di sini ada mode pengaturan untuk headlamp, dimana lampunya bisa di setel dari 0 hingga 5 nih Sobat Keboroto. Jadi ketegakan dari atau arah sorotan cahaya ini bisa diatur nih. Apakah kita mau ngarah sedikit naik atau turun banget. Nah itu semua bisa diatur melalui tombol yang ada di paling kanan ini, di sisi kanan gue ini. Di bawahnya ada tombol yang unik juga nih Sobat Keboroto. Logonya kayak logo lampu, tapi ada tulisan automaticnya, dimana saat gua tes ternyata fitur ini bisa membaca saat kita lagi matiin lampu. Tapi kalau misalnya kita masuk ke terowongan atau area yang gelap, mobil ini otomatis akan menyalakan lampu utama dari mobil ini. Beres dari area yang ada di depan gua, sekarang kita geser ke samping sedikitnya Sobat Keboroto, dimana kita bisa ngelihat kaca spion tengah dari GR Yaris ini udah support auto dimming. Selain itu kita geser ke bawah sedikit. Di sini ada layar entertain berukuran 7 inci yang di dalamnya sudah support terkoneksi Bluetooth, radio, perintah suara yang bisa difungsikan juga di tombol yang ada di area kemudi. Terus habis itu bisa untuk telepon juga dan juga terkoneksi dengan Apple CarPlay. Selain itu di sini juga ada aplikasi My Toyota. Terus habis itu bisa terkoneksi dengan handphone kalian Sobat Keboroto. Di sini juga ada satu slot untuk USB. Mari kita geser sedikit ke area setelah layar entertain ini. Kita sedikit bahas mengenai dashboard nih Sobat Keboroto. Kalau sekilas kita lihat seksama bahwa dashboard ini emang didominasi warna hitam yang mencirikan emang kesan sporty banget nih. Emang pas banget buat si GR Yaris ini yang dari luar tampak sporty, dari dalam juga wajib sporty. Maka dari itu sangat tepat jika penyematan dashboard ini digunakan banyak aksen warna hitam. Selain warna hitam di sini juga ada list-list seperti ini. Emang menambah kesan sporty banget deh Sobat Keboroto. Cocok buat Sobat Keboroto yang emang pencinta tampilan sporty. Kita geser lagi nih ke bawah nih Sobat Keboroto. Ternyata mobil ini udah memiliki fitur AC dual zone, di mana sistem tombolnya masih knob yang bisa diputer. Di sini juga bisa untuk pencet auto. Terus habis itu di bawahnya disupport juga dengan tombol-tombol lain yang fungsinya untuk pengoperasian AC, seperti untuk tekanan AC-nya, apakah anginnya dibesarkan atau dikecilkan, arah AC dan lain sebagainya. Geser lagi ke area bawah. Nah, di sini nih Sobat Keboroto, dimana ada yang sangat biasa kita cari nih. Di sini ada port untuk colokan charger, biasanya untuk handphone nih. Di sini tertera ukurannya 12 volt, 120 watt. Ini emang sangat kebantu banget nih. Gazoo Racing Yaris ini udah disupport dengan 3 mode. Yang pertama mode biasa, mode normal, dan juga mode sport serta mode track. Dimana saat mobil sedang berjalan biasanya akan posisinya normal dulu nih modenya. Tapi Sobat Keboroto bisa mengganti modenya ke arah jadi mode sport dengan cara membelokkan knopnya ke kiri. Dan juga saat ingin pindah ke mode track, digeser lagi tombolnya ke arah kanan. Untuk mengembalikannya ke posisi normal dipencet aja, karena di sini tulisan push normal, dimana saat ingin kembali ke mode normal
tinggal dipencet aja nih Sobat Kebaroto. Sekarang kita bakal bahas mengenai transmisi dari mobil ini Sobat Kebaroto. Nah, mobil ini disupport dengan transmisi manual dengan 6 percepatan, didukung dengan teknologi IMT juga nih. Nah, uniknya mobil ini menggunakan transmisi manual, tapi ada satu nih Sobat Kebaroto yang menarik, dimana saat kita mau memindahkan ke transmisi mundur atau R, kita harus mengangkat tuas yang ada di bawah ini, agak sedikit diangkat sedikit, baru digeser dan diarahkan ke R ini. Nah, gitu Sobat Kebaroto. Jadi jangan lupa nih Sobat Kebaroto, kalau misalkan mau menggunakan GR Yaris, angkat dulu. Kalau misalkan mau mundur, diangkat, injak kopling, baru dipindahin. Sisanya hampir sama pada mobil pada umumnya. Cuma yang menarik adalah dikarenakan GR Yaris ini emang biasanya digunakan untuk balap nih ya Sobat Kebaroto. Jadi ini biasanya tidak seperti pada mobil umumnya nih, dimana saat kita memindahkan tuas dari persneling ini cenderung sedikit lebih berat nih Sobat Kebaroto, seperti itu. Kita sedikit turun ke bawah lagi. Nah, tadi seperti yang gue bilang, transmisi 6 percepatan ini didukung dengan fitur IMT, dan juga di tengah ini ada traction control, dimana saat hujan ini sebaiknya diaktifkan ya Sobat Kebaroto, biar kalau kita belok kita nggak tergelincir, mobil cenderung lebih stabil lah. Nah, di sini yang di paling bawah, nah ini ada fitur idle. Jadi saat kita mengaktifkan tombol idle ini, saat lampu merah, kita lagi ada lampu merah, terus habis itu posisi netral, dalam beberapa detik mobil ini akan membaca tidak adanya pergerakan dari kita sang pengendara. Jadi mobil akan mati, tapi tenang aja, kita tinggal injek kopling aja, terus habis itu mobil ini otomatis akan nyala kembali. Walaupun diciptakan sebagai mobil yang dikhususkan untuk balap ataupun rally, tapi GR Yaris ini nggak lupa nih menyematkan kayak space kecil untuk menaruh entah itu smartphone atau misalkan koin-koin yang ya kurang lebih bisa untuk menaruh 2 handphone seperti ini Sobat Kebaroto, ya kan. Nah, ini muat banget nih kebetulan, atau mungkin e-tol dan lain sebagainya macamnya. Selain ada di sini, nah ini juga bisa nih Sobat Kebaroto. Di sini masih ada space nih buat naruh barang-barang kecil yang sekiranya dibawa oleh si penumpang yang ada di sebelah sopir. Nggak cuma sampai di situ, ternyata saat kita menengok ke area samping, di sini ada 2 cup holder nih. Sebenarnya lebih pasnya untuk botol ukuran sedang dan kecil ya Sobat Kebaroto, karena emang dia nggak terlalu besar sih. Dan juga di sini ya seperti biasa lah, mobil pada umumnya ada tempat-tempat koin nih. Toyota seakan-akan emang ingin banget nih berstatement bahwa Yaris ini emang udah melekat banget bersama si GR atau Gazoo Racing ini sendiri. Semua ini terlihat dari emblem-emblem GR yang kaya banget di area interior maupun eksterior. Nah, tadi eksterior kita udah lihat. Nah, sekarang kita lihat nih interiornya. Pertama nih, saat Sobat Kebaroto masuk, Sobat Kebaroto udah langsung ngelihat ada logo dari Gazoo Racing ini sendiri. Selain ada di area kemudi, lingkar kemudi, ada juga di bagian speed meter. Terus ini juga nih, di sini ada emblemnya di area dekat rem tangan ya Sobat Kebaroto. Di sini ada logo dari GR dan juga logo dari WRC bertuliskan Develop for FIA World Rally Championship. Nah, nggak beres di situ, GR juga menaruhkan logo mereka di headrest dari jok yang menggunakan model bucket seat ini Sobat Kebaroto. Jadi emang terkesan sporty banget, dimana jok udah bucket seat ditambah dengan banyak emblem-emblem dari Gazoo Racing. Sekarang kita coba tengok ke area belakang dari mobil ini. Yuk Sobat Kebaroto, gue sekarang udah ada di area belakang dari GR Yaris ini. Nah, kesan sporty emang kelihatan banget dari area belakang ini. Itu semua nampak dari penyematan warna-warna gelap dan juga list warna merah yang emang semuanya dipadu-padankan selayaknya mobil dari GR Yaris ini. Selain itu ada 1 dan juga 2 speaker aktif yang ada letaknya di sisi kanan dan kiri penumpang. Ternyata setelah gue lihat, total ada 4 speaker aktif yang gue lihat.
ada di sisi kanan, kiri, atas kanan dan atas kiri di area kabin depan dan juga belakang. Jadi untuk audio menurut gue emang udah cukup terpenuhi ya dengan mobil yang nggak terlalu luas tapi cukup menyematkan 4 speaker aktif nih Sobat Kebaroto. Untuk keamanan dari penumpang sendiri, GR Yaris ini udah menyiapkan ada jumlahnya 2 sabuk pengaman yang dikhususkan untuk si penumpang ini Sobat Kebaroto. Nggak cuma sampai situ, kenyamanan emang menurut gue cukup oke, ditambah dengan nih ada sedikit kayak gue bisa bilang kayak wadah, tapi ini wadah ini sedikit kurangnya kayak menyatu gitu Sobat Kebaroto barengan sama jok. Selain itu dia fungsinya selain untuk wadah juga untuk kayak sekat antara penumpang di sisi kanan dan juga penumpang di sisi kiri. Bisa gue bilang ini fungsinya untuk menggantikan kayak cup holder atau wadah yang biasanya ada di mobil-mobil di area belakang saat kita tarik dari armrest seperti itu. Nah, ternyata nggak beres sampai situ. Gue juga akan mengulas mengenai impresi gue pribadi saat gue mensimulasikan diri saat gue jadi penumpang nih Sobat Kebaroto, dimana dengan postur tubuh gue yang 180 up saat gue mencoba untuk berduduk tegak tapi sambil menyender. Nah, Sobat Kebaroto bisa lihat nih di sini tidak ada space antara atap dan juga kepala dari penumpang. Dengan postur tubuh gue yang cukup tinggi, rasanya terlalu mentok nih atap dari interior Gazoo Racing Yaris dan juga kepala gue. Selain itu untuk kenyamanan, jok sudah cukup nyaman menurut gue, dilapis dengan kulit. Tapi ada satu juga nih yang menarik Sobat Kebaroto yang harus gue ulas, dimana kita harus coba simulasikan kalau misalkan gue sebagai penumpang. Nah, kita tarik dulu jok dari pengendara. Jok ini kita coba simulasikan seperti ini, dimana posisi lutut gue masih ada sedikit space. Walau tidak terlalu banyak, tapi sekiranya area lutut gue masih lumayan bisa bergerak bebas. Tapi semua itu tergantung dari postur tubuh Sobat Kebaroto dan juga postur tubuh dari sang pengendara. Karena sang pengendara sendiri harus mengatur posisi jok yang nyaman bagi sang pengendara. Semakin mundur ya berarti ruang gerak kaki kita juga semakin sempit nih Sobat Kebaroto. Sekarang gue akan coba mobil ini. Gue bakal jajal gimana sih impresi untuk mengendarai mobil dengan mesin turbo yang satu ini. Penasaran? Pantengin terus YouTube channel Kebaroto. Let's go! Seperti yang udah Sobat Kebaroto tahu sendiri bahwa mobil dari GR Yaris ini menggendong mesin 1600 cc dengan turbo yang pastinya dikawinkan dengan mesin 3 silinder nih Sobat Kebaroto. Udah pasti mobil ini ganas banget nih, terlebih buat Sobat Kebaroto yang sangat suka adrenalin, memacu adrenalin, yang pasti harus tetap yang namanya waspada di jalanan. Karena mobil ini sebenarnya memang diperuntukkan untuk di jalanan sirkuit khususnya ya. Kenapa di jalanan sirkuit? Ya seperti yang Sobat Kebaroto udah tahu bahwa mobil ini emang sangat ganas banget. Nah, di cuaca yang lagi sendu-sendu mendung kayak gini, gue akan coba sedikit lah ngasih tahu impresi dari GR Yaris ini Sobat Kebaroto, bahwa saat pertama kali gue gunakan mobil ini, gue coba kendarai mobil ini, yang paling mencolok adalah rasa dari kopling dan juga perpindahan transmisi mobil ini sendiri. Kalau misalkan ya seperti mobil yang diciptakan untuk balap pada umumnya ya, karena ini kopling balap, jadinya ya pasti dia sedikit lebih keras daripada mobil pada umumnya, tuas kopling pada mobil umumnya. Nah, selain itu sistem pengeremannya menurut gua cukup baik, karena ya seperti Sobat Kebaroto tahu sendiri bahwa kalau misalkan namanya mobil balap, kalau misalkan digunain untuk kecepatan, tentunya harus memiliki pengereman yang baik pula Sobat Kebaroto. Perpindahan transmisi, sekarang gue akan membahas mengenai perpindahan transmisi. Perpindahan transmisi dari GR Yaris ini sendiri
menurut gue pribadi terasa lebih keras. Kenapa terasa lebih keras? Ya seperti ya kita tahu lah, pada umumnya mobil balap memang diciptakan seperti itu. Tapi ya mungkin buat Sobat Kebaroto yang pengen banget nih meminang mobil ini, harus mulai membiasakan diri nih. Karena ini beda banget sama mobil pada umumnya yang mungkin koplingnya biasa dilepas alus-alus bisa. Nah kalau ini ya bahasanya sedikit ngejeplak lah gitu Sobat Kebaroto. Selain itu ada juga hal yang Sobat Kebaroto harus mulai biasakan ketika mengendarai dari GR Yaris ini, dimana tuas dari sen dan juga pengaturan lampu ada di sebelah kiri, tidak seperti mobil pada umumnya yang hadir di Indonesia yang biasanya ada di kanan Sobat Kebaroto. Nah kali ini ada di kiri nih, mulai dari sen, lampu dim, dan juga pengaturan lampu dekat, lampu jauh, lampu kota, seperti itu Sobat Kebaroto. Nah selanjutnya setelah kita membahas dari tuas lampu, yang di kanan ini itu kan ada di sebelah kiri nih Sobat Kebaroto. Kalau yang di sebelah kanan itu lebih ngarahin ke wiper. Nah itu gantinya dari yang tadi ada tuas di sebelah kanan. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu untuk permainan lampu lah, bisa kita katakan sen dan sebagainya macamnya. Nah di sebelah kanan adalah untuk pengaturan wiper dan lain-lain. GR Yaris sendiri memiliki konsumsi bahan bakar 15,1 km per liter untuk luar kota ataupun tol. Sedangkan untuk dalam kota, GR Yaris memiliki konsumsi bahan bakar sebesar 9,8 km per liter. Mobil ini sendiri dibekali mesin G16E GTS 3 silinder segaris DOHC 4 katup roller rocker turbocharged dengan kapasitas mesin 1618 cc dan tenaga 261 daya kuda pada RPM 6500 dan torsi 360 Nm pada 3000 sampai 4600 rpm. Memiliki transmisi manual 6 percepatan serta penggerak GR4 4-wheel drive untuk full time 4-wheel drive dan limited speed differential. GR Yaris memiliki suspensi yang dirasa memang cukup keras dengan berbekal suspensi MacPherson Throat di depan dan juga double wishbone di belakang. Fungsi dari suspensi yang cukup keras ini sendiri adalah agar handlingnya saat kecepatan tinggi dirasa cukup baik dan juga cukup stabil. Oke Sobat Kebaroto, gue sekarang bakal ngejajal mobil dari GR Yaris 1 ini. Bagaimana rasanya dari mesin 3 silinder berkapasitas 1600 cc dan juga menggunakan turbo nih Sobat Kebaroto. Nah, tadi gue udah sedikit cobain, gasnya cukup responsif ya, sebagaimana pada umumnya mobil yang diciptakan untuk kecepatan. Jadi emang mobil ini sangat pas banget ya Sobat Kebaroto buat kalian semua yang punya adrenalin, yang suka memacu adrenalin, dimana emang mobil ini emang punya transmisi manual tapi emang ngejambak banget Sobat Kebaroto. Sobat Kebaroto, gue udah baru aja ngerasain gimana rasanya naik mobil yang berbekal mesin 3 silinder dengan 1600 cc ini Sobat Kebaroto. Yang pastinya ya namanya mobil yang yang diaplikasikan untuk kecepatan, pastinya emang rasanya enak banget nih buat Sobat Kebaroto yang pastinya punya hobi di bagian kecepatan. Apalagi buat temen-temen atau Sobat Kebaroto yang emang doyan banget balap. Tapi tadi gue baru coba di mode normal Sobat Kebaroto. Jadi GR Yaris ini emang punya 3 mode, yang mana mulai dari mode normal, mode sport, dan juga mode track nih Sobat Kebaroto. Jadi Sobat Kebaroto bisa sesuaikan dengan kebutuhan Sobat Kebaroto sendiri. Misalkan Sobat Kebaroto lagi ada di jalan umum, jalan raya pada umumnya, ya mungkin Sobat Kebaroto gue anjurkan untuk menggunakan mode normal aja. Karena demi keselamatan kita sebagai pengendara dan juga orang-orang lain di sekitarnya. Tapi kalau misalkan memang Sobat Kebaroto udah ada di sirkuit dengan pakaian yang proper, nah Sobat Kebaroto bisa nih coba
menggunakan mode lainnya atau opsi lainnya seperti mode sport dan juga mode track. Beres kita udah menyisir seluruh area eksterior sampai interior. Menurut gua mobil ini emang cocok banget nih buat adrenalin junkie ataupun pecinta kecepatan yang pastinya udah difasilitasin banget oleh satu mobil berjuluk GR Yaris ini. Seperti yang tadi kita udah lihat bareng-bareng Sobat Kabar Oto, GR Yaris ini emang impresinya menurut gua cocok banget digunakan buat teman-teman yang doyan kecepatan, yang pastinya harus tetap perhatikan ya bahwa kecepatan itu tetap ada batasnya, apalagi Sobat Kabar Oto menggunakan ini di jalan raya. So, mobil apa lagi nih yang sekiranya pengen kalian kita review? Yuk, tulis di kolom komentar. Stay tune terus di YouTube channel Kabar Oto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. See you!